Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Vela Arna Septiana, kelas C Ilmu Dakwah. Pertama-tama, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wa salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi amma ba'du. Segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya yang telah diberikan kepada kita semua. Nikmat sehat, nikmat taufik, hidayah, inayah, dan nikmat yang paling besar adalah nikmat iman dan Islam. Salawat serta salam, tak lupa kita sanjungkan kehadirat Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang pergaulan bebas pada remaja saat ini. Teman-teman sekalian, sekarang ini kita berada di zaman kebebasan, yaitu zaman di mana nilai-nilai keagamaan yang kita anut sudah tidak lagi menjadi bingkai kita dalam berperilaku. Pergaulan bebas merupakan suatu yang marak terjadi saat ini. Pergaulan bebas dapat menjangkiti siapapun. Ini merupakan penyakit yang menyerang pribadi lapir seperti remaja saat ini. Mereka mencoba apapun tanpa mempedulikan batas yang sudah ditetapkan oleh agama, lingkungan, sosial, maupun hukum. Pergaulan bebas sendiri diartikan sebagai suatu pergaulan yang tidak memiliki batasan, mengabaikan norma-norma agama maupun masyarakat. Karena itu, pergaulan bebas cenderung mengarah pada hal-hal yang negatif, seperti seks bebas, pemakaian narkoba, dan lain-lain. Remaja kita yang merupakan generasi penerus bangsa telah dibutakan dengan budaya-budaya barat yang bebas. Mereka bergaul tanpa adanya batasan, tidak lagi mengenal mana yang benar dan mana yang salah. Oleh karena itu, banyak sekali remaja-remaja berseragam yang sudah kehilangan kehormatannya. Hal ini dikarenakan kurangnya ilmu agama yang diajarkan di lingkungan, keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Lemahnya iman dan kurangnya pemahaman agama yang kuat bagi remaja juga dapat menjadi salah satu penyebab terjadinya pergaulan bebas. Sesungguhnya, Islam telah mengatur etika pergaulan bagi remaja. Perilaku tersebut merupakan batasan-batasan yang dilandasi nilai-nilai agama. Oleh karena itu, sudah seharusnya para remaja memperhatikan dan melaksanakan etika-etika pergaulan dalam pandangan Islam untuk mencegah terjadinya sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Perilaku yang menjadi batasan dalam pergaulan adalah yang pertama, menutup aurat. Islam telah mewajibkan laki-laki dan perempuan untuk menutup aurat demi menjaga kebersihan diri dan kehormatan hati. Aurat merupakan anggota tubuh yang harus ditutupi dan tidak boleh diperlihatkan kepada orang yang bukan mahramnya. Di samping menutup aurat, pakaian yang dikenakan juga tidak boleh ketat sehingga memperhatikan lekuk anggota tubuh dan juga tidak boleh tipis atau transparan. Yang kedua, menjauhi perbuatan zina. Pergaulan antara laki-laki dengan perempuan diperbolehkan selama masih ada batas dan tidak membuka peluang terjadinya perbuatan dosa. Islam adalah agama yang menjadi kesucian. Pergaulan di dalam Islam adalah pergaulan yang dilandasi oleh nilai-nilai kesucian. Dalam pergaulan dengan lawan jenis harus dijaga jarak sehingga tidak ada kesempatan terjadinya kejahatan seksual yang dapat merugikan diri pelaku, keluarga, dan masyarakat sekitar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Isra ayat 32 yang berbunyi, "Wala taqabbalu zina innahu kana wa qisyatan wasana asabila." Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.
dalam rangka menjaga kesucian pergaulan remaja agar terhindar dari perbuatan zina. Islam telah membuat batasan-batasan sebagai berikut. Laki-laki tidak boleh berdua-duaan dengan perempuan yang bukan mahramnya. Jika laki-laki dan perempuan di tempat sepi, maka yang ketiganya adalah setan. Mula-mula saling berpandangan, lalu berpegangan, dan akhirnya menjerumus pada perzinaan. Itu semua adalah bujuk rayu setan. Yang kedua, laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim tidak boleh bersentuhan secara fisik. Saling bersentuhan yang dilarang dalam Islam adalah sentuhan yang disengaja dan disertai nafsu birahi. Tetapi bersentuhan yang tidak disengaja tanpa disertai nafsu birahi tidaklah dilarang. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kaum laki-laki dan kaum perempuan untuk menahan pandangan sebagai firman Allah Quran surat An-Nur ayat 30 sampai 31. Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Katakanlah kepada perempuan yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangan dari memandang yang haram. Ayat di atas mengisyaratkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar laki-laki dan perempuan menjaga pandangannya. Hakikat perintah ini mengandung hukum wajib. Lalu Allah menjelaskan bahwa yang demikian itu lebih suci dan lebih bersih bagi kehidupan mereka. Allah memerintahkan untuk menahan pandangan karena memandang kepada orang yang diharamkan termasuk bagian dari zina. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, setiap anak Adam pasti mendapat bagian dari zina yang tidak terelakkan. Kedua mata berzina dan zinanya adalah memandang. Kedua telinga berzina dan zinanya adalah mendengar. Lisan berzina dan zinanya adalah berbicara. Tangan berzina dan zinanya adalah memegang. Kaki berzina dan zinanya adalah berjalan. Dan hati yang menarik dan berangan-angan, lalu kemaluan membenarkan atau mendustakan itu. Disebut zina karena laki-laki merasakan nikmatnya memandang keindahan tubuh wanita. Pandangan itu masuk ke dalam hati orang-orang yang memandang, sehingga hati seseorang laki-laki terpikat dan membayangkannya. Maka timbul keinginan dan berusaha untuk melampiaskan keinginan syahwat kepadanya. Oleh karena itu, Allah melarang seseorang laki-laki memandang wanita karena hal tersebut menimbulkan bahaya dan kerusakan sebagai dampak pergaulan bebas. Dan pergaulan bebas dilarang karena menyebabkan terjadinya perbuatan yang tidak terpuji, bahkan akan berakhir dengan sesuatu yang lebih buruk. Oleh karena itu, sebagai orang yang beragama, kita harus menjauhi perbuatan zina dan membatasi pergaulan terhadap orang yang bukan mahramnya. Demikian saya akhiri. Kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.